meningkatkan daya tahan tubuh itu berhubungan dengan radikal bebas. Berarti kita berhubungan dengan antioksidan. Jadi makanan yang punya sifat antioksidan itu bagus untuk melindungi daya tahan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain kalau makanan yang bagus untuk daya tahan tubuh itu pokoknya intinya tuh tadi empat cara tadi. Pertama, meningkatkan daya tahan tubuh itu berhubungan dengan radikal bebas. Berarti kita berhubungan dengan antioksidan. Jadi makanan yang punya sifat antioksidan itu bagus untuk melindungi daya tahan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain juga melindungi tubuh dari berbagai kerusakan lain. Jadi yang para ilmuwan tuh sekarang udah yakin bahwa yang namanya radikal bebas itu berperan pada hampir semua jenis penyakit, nggak cuma gangguan sistem pertahanan tubuh aja. Orang diabetes itu karena sering terpapar radikal bebas, jadi lebih buruk gulanya. Orang yang punya bakat gula lebih gampang kena gula dan sebagainya. Jadi yang pertama tuh makanan yang bagus untuk daya tahan tubuh itu yang punya sifat antioksidan. Kalau Rasul ajarkan itu, yang Rasul sering di Quran dan di Sunnah itu pertama madu, yang kedua kurma. Nah, ada banyak sekali penelitian, mungkin kapan-kapan kita bahas, banyak penelitian di jurnal-jurnal kedokteran tentang apa sih bedanya si kurma ini dibandingkan buah-buahan yang lain dalam kandungan seratnya, fitofinol dan sebagainya. Nah, itu tuh si kurma itu misalnya dia punya efek sebagai antioksidan, dia punya efek seratnya tinggi sehingga dia bisa meningkatkan berfungsi sebagai prebiotik. Jadi makanan yang disukai flora usus. Ya, jadi si flora ususnya itu atau Dokter Andi ditahan. Nanti kita ada sesi lagi habis Ramadan. Cucil. Ya, pokoknya ini kan nggak, maksudnya tadi kan pertanyaannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh itu pertama yang punya sifat antioksidan, contohnya kurma dan madu itu bisa. Yang kedua, makanan yang bisa meningkatkan kesehatan flora usus. Flora usus itu dari mulai Yakult, kayak Yakult, Vitacam itu kan punya bakteri usus tuh, yogurt, terus juga kefir. Terus juga termasuk diantaranya tuh sayuran dan buah-buahan sebagai prebiotik. Jadi makanan yang disukai oleh flora usus karena banyak mengandung serat. Nah, kurma itu juga kandungan seratnya itu termasuk paling tinggi. Jadi dia bisa meningkatkan kesehatan dari flora usus. Yang ketiga itu tuh yang bagus untuk daya tahan tubuh itu artinya yang tadi untuk manajemen stres. Jadi berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan stres, memperbaiki mood itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu makanan-makanan saya kurang ngerti ya. Aduh, makanan yang memperbaiki mood mungkin kopi gitu. Kalau minum kopi moodnya jadi enak ya minum kopi aja gitu. Istilahnya segala makanan yang halal dan thayyib gitu ya, tapi bisa memperbaiki mood itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat tuh yaitu mencegah dehidrasi, karena dehidrasi itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi jumlah jumlah air yang kita minum harus cukup, dan juga istilahnya cara minumnya juga harus betul, jenis cairannya juga nanti harus dipilih yang paling bagus. Kemudian tentang pertanyaan kedua tentang jamu-jamuan, jadi harus hati-hati itu tentang jamu-jamu yang tidak ada izin edarnya dari pemerintah, tidak ada BPOM-nya. Jadi itu tuh biasanya jamu yang kita tidak tahu kandungannya apa. Nah, itu kadang-kadang ada kandungan steroid, kandungan obat-obat rematik dosis tinggi yang kalau minum tuh badan langsung enak pasti. Tapi nanti dia bisa kena ke lambung, bisa kena ke ginjal, bisa naikin gula dan sebagainya hanya karena kenikmatan sesaat terus kerusakannya jangka panjang. Tapi kalau jamu-jamu yang udah di ACC pemerintah kayak jamu-jamu dari perusahaan jamu yang jelas gitu ya, biasanya kandungannya aman, cuman efektivitasnya saya nggak tahu karena itu tuh penelitiannya beda sama penelitian di dunia kedokteran. Kalau di kedokteran kan dasar penelitiannya jelas apa aja yang dilakukan, apa aja yang boleh, apa yang enggak. Kalau jamu-jamu itu kalaupun keamanannya sudah dipastikan, efektivitasnya saya nggak bisa jelaskan. Mungkin harus dijelaskan sama yang merekomendasikan jamunya. Yang ketiga